Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Pratami. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep penjaminan mutu kedua, yaitu di sini kita akan membahas tentang urgensi mutu pelayanan kesehatan, faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan, serta strategi penjaminan mutu. Oke, dalam hal ini yang akan kita bahas terkait tiga hal tersebut. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang latar belakang kenapa penjaminan mutu ini menjadi hal yang sangat penting di dalam pelayanan kesehatan. Jadi, peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat penting karena dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi medis, mempercepat pemulihan pasien, dan memenuhi hak pasien di dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa di dalam pelayanan kesehatan tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, hal ini senada dengan hal yang melatar belakangi supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut adalah kita harus bisa menghindari hal-hal yang mungkin bisa membahayakan pasien, yaitu terjadinya komplikasi medis dan juga bisa terjadi kesalahan-kesalahan dalam tindakan. Oleh karena itu, mengapa penjaminan mutu atau pengukuran kualitas mutu menjadi hal yang sangat penting. Lalu kenapa urgensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan itu menjadi sebuah kegawat daruratan atau hal yang sangat penting yang bisa ditingkatkan oleh setiap tempat pelayanan kesehatan, yaitu pertama adalah untuk mencegah komplikasi medis, mempercepat pemulihan pasien, memenuhi hak pasien, meminimalkan risiko kesalahan medis, meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, dan memberikan kepuasan pengguna jasa pelayanan. Nah, kenapa sih penjaminan mutu ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Yaitu alasannya karena dapat mencegah komplikasi medis serta dapat mempercepat pemulihan pasien. Ya, artinya jika pelayanan kesehatannya bermutu, baik, dan sangat berkualitas, tentu harapan kesembuhan pasien akan meningkat. Lalu memenuhi hak pasien, tentu ya tadi kan pasien itu konsepnya adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan mereka. Nah, makanya itu menjadi hak pasien yang harus dipenuhi oleh tenaga pelayanan kesehatan. Lalu ada meminimalkan resiko, meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, serta memberikan kepuasan pengguna jasa pelayanan, yaitu pasien. Dimana jika pelayanan kesehatannya bermutu, maka kepuasan pasien atau keberhasilan tindakan ini akan dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Selanjutnya, cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan itu ada 5 hal ya. Pertama, kita harus membuat standar khusus kualitas jasa kesehatan, di mana memang jika kita ingin mengukur mutu, jika kita ingin meningkatkan mutu pelayanan, kita harus mempunyai standar, di mana standar ini menjadi tolak ukur bagi setiap pemegang kebijakan atau tempat pelayanan kesehatan untuk bisa meningkatkan pelayanan mereka sesuai dengan standar yang sudah disepakati. Kalau misalnya di pelayanan kesehatan, petugas kesehatan itu kan pasti setiap menjalani pelayanan kesehatan itu ada yang namanya SOP atau standar operasional prosedur ya, yang harus dipenuhi gitu. Dan yang kedua adalah mengatur rancangan strategi untuk meningkatkan kinerja anggota dan fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya memang harus punya rancangan strategi bagaimana sih langkah-langkah yang harus bisa diambil oleh setiap tempat pelayanan kesehatan agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas untuk pasiennya. Yang ketiga, bekerja sama dengan mitra yang mendukung perubahan sistem kesehatan. Nah, di dalam pelayanan kesehatan tentu kita tidak bisa berdiri sendiri. Pasti kita akan melibatkan mitra-mitra pelayanan yang bisa menunjang bagaimana pelayanan kesehatan yang kita berikan itu bisa optimal kepada pasien. Kita membutuhkan pihak ketiga ya, misalnya tenaga asuransi gitu ya untuk pelayanan medis. Terus misalnya, oke, jadi yang namanya ketika kita memberikan pengukuran atau melakukan pengukuran mutu gitu, tentu saja kita juga harus bisa outputnya itu adalah melakukan penyelesaian masalah di dalam standar pelayanan itu sendiri, apakah sudah sesuai atau belum begitu ya. Lanjut, kita akan ke slide berikutnya, yaitu
faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana sih kondisi pelayanan kesehatan itu bisa berlangsung dengan baik atau tidak. Nah, dalam mutu pelayanan kesehatan itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Di antaranya adalah kompetensi klinik. Ini termasuk ke dalam kemampuan teknis setiap SDM yang melakukan pelayanan kesehatan, yaitu tenaga kesehatan itu sendiri, apakah kompeten atau tidak gitu ya. Yang kedua adalah akses pelayanan kesehatan. Terus kemudahan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu seperti apa? Kalau misalnya kita punya tempat pelayanan kesehatan yang baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana, dari segi fasilitas, tapi ada kesulitan mengakses ya bagi setiap pasien ke sana, misalnya tempatnya yang kurang ideal, yang tidak mudah terakses, ya tentu pelayanan kesehatan yang bermutu itu tidak akan tercapai. Lalu efektivitas pelayanan, di mana kemampuan pelayanan kesehatan itu memenuhi harapan pasien atau tidak. Jadi pelayanan kesehatan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang baik itu adalah ketika bisa memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Jadi tepat guna dan tepat sasaran gitu ya. Lalu yang keempat adalah hubungan antar manusia. Bagaimana pelayanan kesehatan ini? Karena yang berperan adalah tenaga kesehatan sebagai penyelenggara layanan kesehatan, lalu ada penerima layanan kesehatan itu pasien, yang dimana memang dalam interaksi ini perlu adanya hubungan yang sangat humanis. Maka apakah bisa nih keramahan dan sikap profesional dari petugas kesehatan ini bisa mempengaruhi keberhasilan dari pemberian pelayanan kesehatan ke pasien begitu ya. Lalu yang terakhir adalah kelangsungan pelayanan, bagaimana keberlanjutan pelayanan kesehatan itu yang diberikan bisa terjadi atau tidak. Artinya tidak hanya putus di situ gitu. Ketika pasien memerlukan pelayanan yang lebih lanjut, apakah tenaga kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan bisa memberikan hal itu atau tidak gitu ya. Lalu yang ketujuh adalah fasilitas pelayanan kesehatan, di mana kondisi ruang tunggu, parkir, dan kelengkapan alat kesehatan juga sangat berpengaruh. Terkait biaya pelayanan kesehatan juga tentu ya. Jadi di mana pelayanan kesehatan yang baik bisa diterima oleh pasien dengan biaya yang sangat terjangkau, tentu ini juga akan sangat memberikan kepuasan tersendiri bagi pasien dan akan memudahkan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang layak. Lalu jarak, bagaimana jarak antar pasien dengan tempat pelayanan kesehatan juga berpengaruh. Nanti ini kaitannya dengan infrastruktur gitu ya, kondisi jalan ya, terus keadaan demografi di wilayah tersebut dan seperti apa. Lalu pendidikan pasien juga sangat mempengaruhi ya, bagaimana mereka menerima pelayanan kesehatan itu, memberikan pilihan gitu ya dalam Lalu status sosial ekonomi juga sangat berpengaruh, bagaimana masyarakat ini sebagai pengguna layanan bisa mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas atau tidak. Lalu dilanjut dengan mutu pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan loyalitas mereka tentu ya. Jadi kalau misalnya mutu pelayanan kesehatannya baik, pasti pasien juga akan loyal dan terus datang ke tempat pelayanan kesehatan kita karena sudah merasakan sendiri kualitas pelayanan kita yang kita berikan. Lalu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat memahami harapan pasien, meningkatkan kinerja, memperbaiki proses membangun budaya peningkatan secara terus-menerus. Lalu strategi mutu pelayanan kesehatan, bagaimana cara kita meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah dengan memahami harapan pasien, peningkatan kinerja, perbaikan proses, membangun budaya peningkatan terus-menerus, dan memanfaatkan instrumen akreditasi secara optimal. Tentu ya, instrumen akreditasi biasanya dijadikan sebagai standar atau tolak ukur bagaimana kita bisa mencapai layanan kesehatan yang berkualitas yang kita bisa berikan kepada pasien. Lalu memastikan pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan pedoman ya SOP, terus meningkatkan kinerja unit-unit pelayanan berdasarkan indikator mutu prioritas, mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau pasien. Jadi perlu ada review ya dari pasien. Pelayanan kesehatan yang baik, kalau kita ingin mencapai kualitas pelayanan yang maksimal, maka kita juga harus mengambil review dari pasien, seperti apa sih feedback yang bisa diberikan pasien gitu ya. Lalu bekerja sama dengan mitra yang mendukung perubahan sistem kesehatan. Dan strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah beberapa faktor yang bisa dipengaruhi, yaitu adalah tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Dimensi mutu pelayanan kesehatan meliputi efektif, keselamatan, berorientasi pada pasien ya atau pengguna layanan, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi. Oke, baik, saya rasa cukup segitu saja untuk pertemuan kali ini terkait materi ini.